Jadi rencananya ini memang dibuat dengan matang-matang, Ces. Ini gila banget sih gimana caranya si pengacara jenius ini mengulik kasusnya, mencari tahu kasusnya, membuat kronologi yang sedetail itu. Dia melihat kayak ada lubang yang gede banget, ada hal yang besar banget dari kronologi yang diceritakan oleh Adrian ini. Sampai di sini tuh ceritanya udah gila banget karena ada banyak hal yang plot twist gitu, Ces. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Cesku, saya Edzar Ahmad. Akan jadi gaeta di channel ini. Hari ini kita akan melakukan sesuatu yang berbeda. Saya akan ceritakan alur cerita film yang sangat terkenal. Judulnya adalah The Invisible Guest. Ini adalah film kejahatan, thriller, misteri yang menceritakan mengenai seorang pengusaha yang sangat sukses yang dituduh melakukan pembunuhan kepada selingkuhannya, dan ini tuh merupakan salah satu film dengan plot twist tergila yang pernah saya tonton. Bukan cuma menurut saya ya, tapi kalau kita nyari nih di YouTube, di Google, atau di platform media sosial lainnya, nyari film dengan plot twist tergila, kebanyakan akan muncul nih film The Invisible Guest. Jadi ceritakan soal pengusaha muda yang bernama Adrian Doria yang sepertinya tuh punya segalanya dalam kehidupannya. Kaya raya, tajir, dikenal di mana-mana. Tetapi hidupnya malah hancur berantakan karena diduga habisi nyawa selingkuhannya. Dan pengacara gila ini, Ces, yang ungkap kasus tergila ini. Kalau begitu, kita mainkan nih, Ces. Cesku, karena ini adalah konten pertama kita mengenai alur cerita film, dan kalau misalnya kita suka dengan konten seperti ini, tolong infokan ke kita dengan tekan tombol like atau bisa komentar di bawah kasih tahu ke kita. Oke, kita langsung masuk saja pada ceritanya, Ces. Cerita ini bermula dari dua pasang sejoli, Cile, Adrian dan Laura, yang berselingkuh dari pasangannya masing-masing. Jadi sebenarnya Laura sudah punya pasangan, Adrian juga sebenarnya sudah punya pasangan. Sampai suatu hari, Ces, Laura diberitakan meninggal dunia, dan Adrian lah yang diduga sebagai pelaku dari tewasnya Laura. Karena dia tahu ya kalau bukan dialah pelaku dari tewasnya Laura, makanya Adrian ini sewalah pengacara yang terhebat di kota tersebut. Pengacara yang benar-benar track record itu sangat bagus, Ces. Tapi sebentar lagi akan pensiun. Namanya itu adalah Virginia Goodman. Nah, ini dia orangnya. Ya pasti tujuannya adalah untuk membuktikan kalau Adrian ini tidak bersalah dalam kasus ini, Ces. Adrian ceritakan ke Ces kalau dia itu dapat SMS dari seseorang yang sepertinya tahu antara hubungan Adrian dan Laura. Dan dia bilang kalau orang itu tuh berusaha memeras Adrian. Tapi karena nggak mau ketahuan, Adrian dan Laura tuh nurutinlah perintah dari seseorang tersebut. Ngikutin instruksinya. Instruksinya apa? Jadi si Adrian dan Laura ini harus datang ke sebuah hotel yang sudah disepakati dengan membawa uang senilai 100.000 euro atau kalau dirupiahkan sekitar 1,4 miliar. Tapi nggak tahu kenapa mereka tuh mulai sadar kalau mereka ini dijebak, Ces. Gara-gara mereka udah sadar, akhirnya mereka memutuskan untuk kabur. Memutuskan untuk lari, buru-buru pergi. Cuman pada saat Adrian ini mulai mau keluar dari kamar tersebut, dari arah belakang tiba-tiba ada yang mukul kepala Adrian. Akhirnya Adrian pingsan, Ces. Beberapa saat kemudian Adrian siuman, Adrian bangun dan nyari Laura, nyari kemana-mana. Dan akhirnya Adrian menemukan Laura yang udah berdarah dan ada banyak banget uang yang berhamburan di sekitar badannya si Laura, Ces. Polisi akhirnya masuk ke kamar hotel dan menangkap Adrian. Pada saat itu Adrian tidak berontak, Ces, karena dia tahu kalau bukanlah dia pelakunya. Nah, karena kasus inilah Adrian minta tolong ke pengacara tersebut. Tetapi sang pengacara bilang kalau Adrian sebaiknya menceritakan cerita sedetail-detailnya tentang kejadian itu, karena kalau enggak jaksa akan bilang nih kalau ceritanya Adrian ini dibuat-buat, hanya rekayasa. Apalagi statusnya Adrian pada saat itu tuh sudah tersangka, Ces. Nah, pada saat itu pengacara Goodman juga memperlihatkan surat kabar yang berisi mengenai hilangnya seorang pria yang berada di Birch. Dan pada saat itu Adrian disebut-sebut sebagai saksi dalam kasus tersebut. Nah, karena dipaksa, akhirnya Adrian juga menceritakan mengenai kronologi dari kasus tersebut. Mulailah Adrian menceritakan kisahnya dari awal lagi. Hari itu Adrian dan Laura sama-sama bohong nih sama pasangannya kalau mereka lagi ada kerjaan di Paris. Mereka telat bangun, padahal mereka harus ke bandara. Selama perjalanan ke bandara, Ces, mereka tuh berdebat soal hubungannya mereka. Somehow Adrian tuh mutusin untuk nggak mau lagi melanjutkan hubungan dengan Laura.
Tapi Laura nggak mau. Laura mau tetap lanjut katanya. Sampai di persimpangan, Adrian tuh mutusin untuk ambil jalur yang lain, Ces. Jalur yang berlawanan arah. Karena Adrian prediksi mereka tuh bisa lebih cepat nyampe ke bandara kalau melewati jalur yang berlawanan arah tersebut. Nah, di perjalanan, Ces, mereka tuh tiba-tiba kaget karena secara mendadak ada rusa yang lewat. Mereka kehilangan kendali, akhirnya mobilnya terputar-putar. Pas mobilnya berhenti, mereka tuh akhirnya sadar kalau mereka menabrak mobil dan pas dicek ternyata ada seorang pria yang ditemukan pingsan di dalam mobil tersebut. Akhirnya mereka berdua panik. Adrian tuh pada saat itu berusaha untuk nelpon polisi dan mau bilang kalau mereka menabrak seorang pria. Tapi Laura mencegah Adrian untuk tidak nelpon polisi. Laura bilang di sini nggak ada saksi mata sama sekali. Nggak ada yang tahu kalau mereka dinabrak pria tersebut. Jadi nggak perlu melapor ke polisi. Akhirnya mereka mutusin untuk kabur. Tapi sayangnya pada saat mereka mau kabur, mesin mobil mereka itu tidak menyala, Ces. Laura ini di sini semakin panik, Ces. Apalagi pada saat itu ada kendaraan lain yang tiba-tiba lewat. Maka dibuatlah skenario seolah-olah mereka yang mengalami kecelakaan, Ces. Setelah mobil itu pergi, Laura nyusun rencana untuk menghilangkan jejak dari pemuda yang mereka tabrak itu, termasuk mobilnya. Mobilnya si pemuda ini, Ces. Adrian akhirnya masukkan pemuda itu ke bagasi mobil, lalu Laura nyuruh Adrian untuk bawa mobil itu dihilangkan dan nantinya Laura yang akan datang menjemput Adrian. Awalnya Adrian gak mau, Ces, karena Adrian bilang kita harus bertanggung jawab mengenai apa yang kita lakukan sekarang ini. Tapi Laura meyakinkan Adrian supaya gak perlu bertanggung jawab karena kalau misalnya ketahuan, perselingkuhan mereka itu bisa ketahuan dan akhirnya mereka bisa masuk penjara. Taulah karirnya Adrian juga sangat luar biasa ya, orang kaya raya, dan pastinya gak mau dong karena kasus ini namanya tercoreng. Setelah itu Laura berjanji kalau kasus ini udah selesai, mereka udah nggak mau ketemu lagi. Karena itu Adrian terpengaruh dan mengikuti rencana dari Laura. Dan akhirnya Adrian bawa Ki ini, Ces, mobilnya ke tempat yang aman sekali lah. Dan dibawa kemana? Adrian bawa Ki mobil itu ke sebuah danau. Dan mobil itu pun akhirnya ditenggelamkan oleh Adrian bersama dengan pemuda yang berada di dalam bagasi mobil tersebut itu, Ces. Setelah itu Adrian menelpon Laura dan minta dijemput di tempat yang sudah disampaikan oleh Adrian tadi. Muka mereka berdua ini, Ces, masih sama-sama panik. Laura tuh kelihatan malah tambah ketakutan. Makanya Adrian nanya, ada apa? Kenapa? Apa yang terjadi? Akhirnya Laura menceritakan kalau tadi itu pada saat Adrian pergi, ada seorang laki-laki yang menolongnya bernama Thomas. Laura ini diajaklah ke rumahnya untuk memperbaiki mobil tersebut. Laura setuju dan ke rumahnya Thomas. Selama di perjalanan, Thomas ini sempat nanya ke Laura, namamu siapa? Tinggal di mana? Dan Laura itu berbohong soal namanya. Dia tidak sebutkan nama aslinya kalau dia Laura, tapi dia menggantinya menjadi Raquel. Dan bilang kalau dia ini punya toko buku, padahal dia ini seorang fotografer, Ces. Setelah sampai di rumah, Thomas ini memperkenalkan Laura dengan istrinya bernama Elvira. Selama Thomas memperbaiki mobil, Laura ini di dalam rumah ngobrol dengan Elvira. Dan pada saat itu Elvira menceritakan kalau dia ini memiliki seorang anak laki-laki yang bernama Daniel. Dan diperlihatkan tuh fotonya si Daniel ini ke Laura, Ces. Laura kaget karena foto yang dia lihat, pemuda yang dia lihat itu mirip dengan pemuda yang mereka tabrak tadi, Ces. Laura akhirnya sadar kalau orang yang nolongin dia adalah orang tua dari pemuda yang mereka tabrak tadi. Paniklah Laura nih, Ces. Pada saat itu Elvira ini dapat telepon dari temannya Daniel dan nanya, gimana Daniel sekarang? Elvira kaget dong karena kan Daniel nggak ada di rumah. Dia teleponlah Daniel untuk cari tahu di mana keberadaannya. Sayangnya, Laura ini, Ces, yang pegang handphonenya Daniel yang sempat ambil tadi dan menyembunyikan handphonenya di bawah bantal. Orang tuanya bingung lah karena nggak seperti biasanya Daniel meninggalkan handphonenya, meninggalkan di rumah. Karena semakin panik, Laura nggak mau ketahuan, akhirnya Laura putusin untuk segera pergi dari rumah tersebut. Tapi sebelum pergi, Ces, Thomas ini sempat heran, Ki, karena Laura ini mengatur posisi spion mobil dan ngatur sandaran kursinya. Padahal nggak perlu kan, karena kan Laura sendiri yang membawa mobil. Itu, Ces, peristiwa menegangkan yang dialami oleh Laura. Pada saat Laura jemput Adrian, mereka itu sempat kebingungan, mereka harus ngapain lagi setelah ini. Bagaimana caranya menghilangkan barang bukti? Laura bilang kalau dia ini punya ide, Ces. Idenya adalah Adrian harus menghancurkan mobilnya mereka di tempat pembongkaran mobil supaya menghilangkan jejak lah. Mereka kemudian putusin untuk pisah dan nggak mau ketemu lagi. Adrian kemudian melapor ke polisi dan bilang kalau mobilnya ini dicuri, Ces. Buat seolah-olah kalau dia ini kembali dari Paris. Hal yang sama juga dia ceritakan ke istrinya. Selama beberapa bulan Daniel ini seperti tidak mendapatkan kabar apapun mengenai kasus itu, Ces. Seolah-olah nggak ada yang terjadi apa-apa. Karirnya juga semakin meroket sampai dia menonton
berita televisi tentang hilangnya seorang pemuda yang bernama Daniel Garrido. Adrian panik lah, karena dia sadar kalau pemuda itu adalah pria yang mereka tabrak sebelumnya. Beberapa hari kemudian, polisi kemudian datang ke kantornya. Dia diinterogasi karena pada saat kejadian, Adrian dianggap berada di dalam lokasi sebagai saksi kuncilah dari kasus tersebut. Tapi seperti yang saya bilang tadi, Ces, kalau Adrian ini kaya raya, punya pengacara yang hebat, dan akhirnya dia pun bebas, Ces. Dan dibuat cerita kalau Daniel ini seolah-olah menghilang, benar-benar sengaja menghilang karena sudah mencuri uang senilai 50.000 euro dari seorang nasabah di tempat kerjanya. Tapi ternyata itu adalah kerjaannya si Laura yang nyuri dompetnya Daniel dan dipalsukan pakai akun milik suaminya Laura. Laura juga ngancam Adrian supaya namanya tuh nggak dibawa-bawa di kasus tersebut. Karena kalau Laura tertangkap, Adrian juga pasti akan tertangkap. Karir Adrian semakin sukses, Ces. Sampai suatu malam dia ini dapat sebuah penghargaan gitu, dan dia juga dikejutkan karena ada seorang pria yang ngaku-ngaku sebagai seorang jurnalis, tapi ternyata dia ini merupakan Thomas, ayah dari Daniel. Thomas nih maksa Adrian dan Laura supaya ngaku kalau dialah pelaku dari tewasnya Daniel. Tapi Adrian gak mau ngaku, Ces. Thomas juga ceritakan, Ki, kalau polisi nih gak mau lagi bantu kasus dari tewasnya Daniel. Dan bilang kalau istrinya itu, Elvira, sekarang sedang sakit keras. Yang jelas Thomas nih menuntut keadilan, Ces. Tapi penjaga datang dan Thomas pun dipaksa untuk keluar dari tempat tersebut. Nah, karena ini nih, Ces, kenapa pengacara Goodman nganggap kalau tewasnya Laura ini ada hubungannya dengan tewasnya Daniel, saling berkaitan lah, dan dia curiga kalau Thomas lah merupakan dalang dari tewasnya Laura. Tapi Adrian bilang kalau orang yang sebenarnya harus dicurigai adalah orang yang ada di jalan sebelum Thomas itu datang. Adrian bilang kalau orang itulah yang memerasnya, Ces, karena orang itu tuh lihat kejadiannya secara persis. Cuman karena jenius nih pengacaranya, Ces, dia melihat kayak ada lubang yang gede banget, ada hal yang besar banget dari kronologi yang diceritakan oleh Adrian ini. Dan pengacaranya ini bilang, Ces, oke, sekarang saya akan kasih 3 pertanyaan. Kalau ketiganya kamu bisa jawab dengan baik, dengan benar, saya bisa percaya dengan apa yang kamu bilang. Itu yang dibilang oleh pengacara Goodman, Ces. Pertanyaan pertama, apa arti pesan yang kamu terima di ponselmu? Isinya itu akan kuceritakan semuanya. Kamar 715, Hotel Bella Vista. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, kenapa si pembunuh ini mengabaikan uangnya padahal itu yang ia inginkan, Ces? Kita lihat kan sama-sama tadi kalau uangnya itu berhamburan di dekat Laura pada saat Laura ditemukan. Pertanyaan ketiga, bagaimana caranya dia bisa masuk dan keluar seperti hantu? Kayak nggak ada jejaknya sama sekali, Ces. Tapi Adrian tidak bisa menjawab pertanyaan itu. Dan Adrian ini minta ke pengacara Goodman untuk ceritakan ke kronologi menurutnya, menurut si pengacara ini. Nah, menurut pengacara Goodman, Ces, bilang kalau Thomas ini sengaja menjebak Adrian. Dan tanpa sadar, Adrian dan Laura ini udah masuk ke jebakannya. Di mana Thomas dan istrinya, Elvira, yang udah kerja di Hotel Bella Vista ini, Ces. Istrinya udah sempat buka jendela hotel. Dan ini menjadi tempat si Thomas ini kabur. Thomas masuk duluan nih ke kamar 715 dan sembunyi di balik lemari dan ngelihat Adrian dan Laura ini masuk. Kemudian bisa memukul kepala Adrian dan Laura pun dihabisi di situ tanpa kelihatan oleh Adrian. Setelah itu mereka kabur lewat kaca jendela tadi yang udah sempat dibuka oleh istrinya. Istrinya cepat-cepat tutup kembali jendelanya supaya tidak meninggalkan jejak. Jadi rencananya ini memang dibuat dengan matang-matang, Ces. Dan si pengacara ini bisa tahu kronologi dengan detail seperti ini, Ces. Karena memang dia adalah pengacara yang sangat jenius. Nah, untuk bantu proses penyelidikan dan buat skenario supaya Adrian ini tidak jadi tersangka, pengacara Goodman ini mintalah. Karena detail yang sudah disampaikan oleh pengacara Goodman perlu disampaikan, Ces, kalau awalnya ini Adrian gak percaya sama pengacara Goodman. Tetapi akhirnya Adrian mau menjelaskan secara detail dan mulai terbuka dengan pengacara Goodman. Pengacara Goodman kemudian meminta kepada Adrian untuk nunjukin lokasi di mana Adrian ini menenggelamkan mobil yang ada di dalamnya itu Daniel. Dikasihlah peta untuk si Daniel ini nunjukin di mana lokasinya. Karena udah terbuka ya dengan sang pengacara, Adrian tuh ngaku kalau pada saat Adrian menenggelamkan mobil tersebut, Daniel itu masih dalam keadaan hidup. Tapi karena ketakutan, ia tetap tenggelamkan Ces, mobilnya ke dalam danau. Akhirnya pengacara Goodman marah sekali, Ki. Dan gak nyangka kalau Adrian ini sejahat itu, Ces. Mereka akhirnya berdebat lah. Tapi karena gak mau kini pengacara Goodman karirnya rusak gara-gara Adrian, karirnya ternodai, kalah dalam pengadilan, dia tetap mau, Ces, bantu selesaikan kasus ini. Pada saat itu pengacara Goodman juga yakin kalau Adrian itu berbohong ke dia. Sampai akhirnya pengacara Goodman kembali menjelaskan kronologi
kronologi versinya dia berdasarkan penyelidikan yang sudah dia lakukan dan bilang kalau Adrian lah yang mengambil dompet Daniel dan malsuin berita dan larang Laura menghubungi polisi dan dia sendiri yang menyingkirin Daniel padahal Laura nih nggak mau, Ces. Adrian juga maksa Laura untuk bantu dia lanjutkan kejahatannya. Laura tertekan dan akhirnya sakit, Ces. Dia ngalamin serangan panik kecemasan yang parah, Ces. Setelah pulang dari Paris, karena semakin bersalah, Laura kemudian menghubungi orang tua dari Daniel dan ngaku kalau dia dan Adrian lah yang menghabisi nyawa Daniel. Sampai di sini tuh ceritanya udah gila banget karena ada banyak hal yang plot twist gitu, Ces. Pada saat itu akhirnya Laura ini kerjasama dengan orang tua dari Daniel untuk menjebak Adrian, Ces. Dia juga udah ngejebak Daniel untuk datang ke hotel Bella Vista dan bawa uang tebusan, tapi Adrian kaget karena Laura ini ngajak Daniel untuk mau mengakui kalau dia ini adalah pelaku dari tewasnya Daniel dan mau ngasih uang tebusan sebagai kompensasi kepada orang tuanya Daniel. Adrian tentu tidak setuju, Ces. Mereka akhirnya bertengkar, Adrian kehilangan kendali, kehilangan kontrol, marah dengan pernyataan dari Laura, kemudian memukul Laura, dan akhirnya Laura meninggal dunia. Adrian kemudian langsung membuat skenario, Ces. Dia sengaja tuh hamburin uang di sekitar Laura, kemudian pukul kepalanya sendiri ke arah cermin dan berteriak seolah-olah dia kaget melihat Laura meninggal dunia. Pengacara Goodman bilang kalau selama ini tuh Thomas sudah melihat, mengawasi gerak-gerik dari Adrian. Dia tuh selalu ngikutin Adrian kemanapun dia pergi. Tahu kegiatannya, tahu jadwalnya, tahu kemana saja, ketemu dengan siapa saja. Sampai-sampai Thomas nih tinggal di sebelah apartemen dari Adrian. Pokoknya semuanya Thomas awasin, Jess. Dan pengacara itu juga bilang kalau dia pun diawasi oleh Thomas. Tapi walaupun udah kayak gitu, Jess, Adrian tetap tidak mau ngaku kalau dia adalah pelaku dari tewasnya Laura. Cuman ya pengacara Goodman tetap maksa Adrian untuk ngakulah kalau dia ini adalah pelakunya. Dia bilang, Jess, kalau kamu mau dibantu, kamu harus ngaku. Sampai akhirnya, karena terdesak dan tertekan dan tidak punya pilihan lain, Adrian akhirnya ngaku kalau dialah pelaku dari tewasnya Laura. Wow, ini gila banget sih gimana caranya si pengacara jenius ini mengulik kasusnya, mencari tahu kasusnya, membuat kronologi yang sedetail itu. Setelah itu telepon dari Adrian berdering, Ces. Ada telepon dari Felix yang bilang kalau dia ini bisa bantu ngasih kesaksian yang palsu dari pengemudi yang lihat mereka, dan setelah itu Adrian aman, Ces. Pengacara Goodman kemudian bilang kalau dia mau istirahat, tapi ternyata, Ces, tiba-tiba pulpen dari Adrian ngeluarin tinta, kemudian melihat catatan dari pengacara Goodman yang ternyata kosong, tidak ada tulisan sama sekali, berkas-berkasnya juga kosong, dan ternyata pulpennya itu adalah alat perekam. Karena kaget, Adrian kemudian melihat gedung di sebelah apartemennya. Dia melihat pengacara Goodman berada di sana. Tahu dengan siapa? Ya, dengan Thomas. Dia melepas topengnya dan rambut palsunya, Ces, dan kembali mengenakan kacamatanya, dan ternyata pengacara Goodman tersebut adalah Elvira, istri dari Thomas, ibu dari Daniel. Bel apartemen Adrian berbunyi, Ces, dan pada saat dibuka, pengacara Virginia Goodman yang asli baru saja tiba. Wah. Gila ya ceritanya, banyak sekali kejutan-kejutan dalam film ini. Ini sutradaranya harus dikasih aplaus nggak tahu berkali-kali sih. Nah itu dia, Ces, alur cerita film The Invisible Guest. Gila sekali toh, Ces, plot twist-nya. Dan ini tuh menjadi salah satu film favorit saya sih, kalau di genre yang seperti ini. Oke, Ces, karena ini merupakan konten pertama kita bercerita mengenai alur cerita film, tolong kasih tahu ke kami kalau kalian suka dengan konten seperti ini. Bisa tekan tombol like-nya. Kalau ada rekomendasi film menarik lainnya, boleh kasih tahu kita di kolom komentar di bawah. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan menekan tombol subscribe. Saya sudah tidak sabar untuk ketemu kita di video selanjutnya. Saya Anzar Ahmad pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cheerio.